Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mungkin mengucapkan terima kasih kepada Telkomsel. Tepuk tangan dulu untuk Telkomsel, NextDev. Terima kasih juga tadi buat Pak Yofi sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Ada tadi Pak Yose Rizal juga, komisaris Telkomsel. Mas Saki, VP dari Communication dan CSR dari Telkomsel. Ada Mas Ronald juga, saya rasa. Ya, Mas Ronald masih ada dari VP dari Telkomsel. Ada Kak Mia, thank you also, and Mas Andi. Dan teman-teman semua, dan terutama untuk teman-teman NextDev ya. Saya nggak akan main keyboard. Berat sekali tadi improvisasinya. But I do have something to share. And I really love tadi apa yang disampaikan bahwa setiap zaman ada tantangannya, dan bagaimana tadi Pak Yofi bilang bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu kita mengempower kita semua untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat lebih baik. Teman-teman, kemarin lihat ya Bapak Bill Gates datang ya mungkin ya. Tapi anyway, it's really about how do we create the next future for Indonesia, dan terobosan AI yang dibangun 2 tahun belakangan ini membuat semua orang terperangah dan takut, ada yang khawatir, tetapi ada juga yang excited. Jadi saya mau share sedikit tentang bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang terbaru dan juga opportunity yang memang bisa dimanfaatkan oleh para NextDev di sini dengan menggunakan AI. Selanjutnya, kita akan coba lihat gambar ini dulu deh. Teman-teman tahu perusahaan yang memiliki jumlah pekerja terbanyak di dunia? Ada yang mau ambil tebakan? Perusahaan yang memiliki jumlah karyawan terbesar di dunia? Microsoft 200.000, ya terlalu banyak ya. Dan ini startup. Jadi kalau kita lihat gambar yang paling kiri ya, kita boleh next selanjutnya. Yang paling kiri, Biodiversity ini adalah startup. Jadi dia bagian dari startup yang kerjasama juga dengan Microsoft. Dia memiliki jumlah karyawan itu 12 juta. Banyak ya. Tapi ada quote-nya, lebah. Jadi ada 12 juta lebah yang bekerja untuk biodiversity. So what they do basically, they use AI and IoT to analyze the environment. Caranya bagaimana dengan pekerja-pekerja lebah ini? Menganalisa dari serbuk sari yang dikonsum, yang digunakan, yang dibawa oleh lebah-lebah itu dan dianalisa. Dan informasi yang didapatkan itu bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan, untuk pemerintah, melakukan analisa lingkungan, dan juga untuk melakukan riset-riset yang lainnya. Di kiri bawah, NASA. Teman-teman tahu NASA mengelola 100 petabyte data dunia kita. So NASA membuat yang disebut dengan The Earth Copilot. Datanya sebesar 100 petabyte setiap hari. 100 petabyte itu kalau buku elektronik 1 megabyte, jadi kira-kira 100 miliar buku data. Nah, yang dilakukan apa? Karena begitu banyaknya data, tidak mungkin ada yang bisa mengindeks, ada yang bisa mengkategorikan, nggak mungkin ada yang bisa melakukan riset lebih dalam karena nggak tahu datanya dari mana karena sangat banyak sekali. Dengan Earth Copilot, NASA membuka data itu kepada scientist untuk melakukan analisa berbagai macam tentang dunia, sehingga bisa diberikan untuk terobosan-terobosan di bidang health, di bidang medicine, dan juga di bidang lingkungan hidup. AI is here to empower generations. AI is here to reinvent every industry.
termasuk yang sudah dilakukan oleh Telkomsel, juga di Indonesia dengan GoTo Group dan juga universitas terbuka. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Whether we like it or not, AI will reinvent every industry. Dan pengembangan AI bukan untuk AI. Pengembangan teknologi bukan untuk teknologi, tetapi industri di mana kita berada, industri yang matters buat Indonesia, disitulah kita semua diajak untuk berinvent industri dengan AI. Selanjutnya saya mau kasih lihat gambar ini deh. Nah, ini ada yang tahu nggak nih gambar apa? Mungkin bukan mesin analognya Mas Yofi tadi ya. Jadi teman-teman, ini adalah mesin printing press, ya, mesin cetak. Mesin cetak ini dibuat di Jerman oleh namanya Pak Gutenberg di Mainz, Jerman, abad ke-14. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang menarik adalah, poin pertama adalah, meskipun Jerman yang menginvent mesin cetak ini, tahu nggak teman-teman, negara mana yang mendapatkan hasil atau nilai tambah terbesar dari mesin cetak ini? Boleh di Copilot atau di ChatGPT, atau di Googlein boleh juga. Sebenarnya adalah Amsterdam, Belanda. Amsterdam, Belanda adalah pusat publishing terbesar satu abad sesudah diciptakannya the Gutenberg printing press ini. Mereka membuat buku, publish more books. They created publishers, penulis buku, ya, katalog ekonomi dibuat, ya. Semuanya nilai tambah yang diciptakan dari di-invent-nya mesin cetak ini. AI adalah sama seperti mesin cetak, sama seperti listrik, adalah GPT, General Purpose Technology. General Purpose Technologies, yang memang mendapatkan nilai terbaik, terbesar dari si penciptanya di atasnya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan nilai tambah di tiap industri. So some of you are coming from the tech industry, I get it, right? But the key here to create economical value, tadi menciptakan nilai tambah, itu is about creating additional value on top of the AI technology. Kalau kita lihat sendiri value chain AI, teman-teman, nggak hanya LLM, ya, tidak hanya large language model. You have mulai dari infrastruktur di bawahnya. Kalau di Indonesia kita bicara tatanan di Indonesia, infrastruktur data center, infrastruktur ekonomi, jaringan kabel, ya, power supply, ya. Jangan lupa ketika AI itu dibutuhkan consumption energy, dan bagaimana kita bisa menciptakan energi bersih di atasnya. Di atas itu barulah mesin-mesinnya, baik itu server dan chips yang memang bisa dibuat juga. Tapi di atas itu kita juga bisa melihat tadi pengembangan model-model, atau di atasnya lagi aplikasi-aplikasi yang menggunakan kemampuan itu. So there's a lot of opportunities buat teman-teman semua to play, to create additional value di atas mesin cetak quote-unquote AI. Selanjutnya saya mau sampaikan juga dari kami di Microsoft, ada dan banyak teknologi company yang lain, ya, teman-teman di technology companies, selalu ada 3 hal yang menjadi penting. Yang pertama infrastruktur, yang kedua people, dan yang ketiga tadi adalah secure and responsible AI. Selanjutnya kita boleh. Microsoft, we build the world's computer. Jaringan data center Microsoft terbesar sedunia, dan misinya Microsoft berkembang dari dulu satu komputer di satu rumah untuk setiap orang, menjadi empowering every person and organization on the planet to achieve more. Teknologi platform yang terbesar, quote-unquote mesin cetak tadi, kita bangun dan kita hadirkan. Next selanjutnya, salah satunya adalah di Indonesia. Jadi di Indonesia kita sudah membangun dan kita akan luncurkan quote-unquote mesin cetak tadi.
untuk teman-teman mendapatkan infrastruktur. Infrastruktur ini sangat penting, karena kalau dulu mesin cetak harus dikirim ya, harus ditransport dari satu negara ke negara yang lain. Dan ini menjadi penting ketika kita memiliki infrastruktur yang kuat, yang tepat, bagaimana inovasi bisa dihasilkan dari Indonesia. Kita lanjut. Yang kedua saya mau sampaikan adalah tentang orang. Bagaimana kita bisa mengetahui what we can do on AI, kalau kita tidak tahu, kita tidak paham tadi bidang-bidangnya apa saja kedalamannya. Microsoft dan Komdigi, dan nanti kita akan ajak juga dari Telkomsel dan Telkom Group untuk ikut serta dalam program Elevate Indonesia. 1 juta individu Indonesia untuk belajar AI untuk mencapai tahun 2045. Anda bisa ambil snap QR code-nya, bisa segera daftar. Kita akan lakukan fundamental, beginner, sampai all the way to advanced certification, semuanya gratis, tidak berbayar. Gratis, tidak berbayar. Dan nanti buat teman-teman, selanjutnya boleh? Ya, kita sekarang udah ada 22 partner, teman-teman yang mau gabung silakan, nanti kita akan ajak Telkomsel dan NextDev juga untuk bergabung dalam komunitas kita. Kita lanjut. Dan yang sangat penting, journey-nya sama seperti tujuan utamanya adalah belajar AI bukan untuk AI, tetapi untuk bisa menghasilkan entah startup incubation, entah itu nanti employability yang lebih baik, dan bagaimana teman-teman juga bisa menjadi evangelis, bisa menjadi ambassador buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Jadi saya harapkan nanti kita semua bisa join. Poin terakhir yang saya mau bilang, teman-teman, kalau mesinnya udah ada, kalau teman-teman sudah belajar, dan it's always good to learn more and challenge yourself ke dalam tingkat yang lebih lanjut lagi. Kalau teman-teman udah pakai computer vision, jangan berhenti belajar itu. Anda bisa mengembangkan modelnya. Tadi saya lihat ada beberapa yang pakai computer vision. Kalau teman-teman memiliki teknik inferencing atau mengembangkan SLM baru atau LLM baru berdasarkan model-model yang available, jangan berhenti di situ. Gunakan your capability, your expertise untuk riset lagi lebih dalam. Semuanya ada, semuanya tersedia untuk kita semua. Indonesia pada starting line yang sama dengan semua negara untuk menciptakan nilai tambah dari platform AI itu sendiri. Ya, akses ada semuanya. All you need is internet access, gunakan Telkomsel, gunakan akses dari Telkom Group. For you to create that opportunity untuk mendapatkan nilai tambah sendiri. Jadi kita dukung supaya bersama Telkomsel, semua NextDev bisa bersama-sama kita memajukan Indonesia. Untuk yang terakhir saya mau sampaikan ucapan terima kasih juga buat teman-teman Telkomsel dan juga para NextDev. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan bisa ada NextDev yang ke-20, 1 dekade lagi. Tepuk tangan dulu buat NextDev. Dan kita bisa melihat progres-progres yang terbaru dari teman-teman di NextDev. Demikian dari saya. Yang terakhir saya tutup dengan video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.